Oh, hello everybody. How are you today? I hope you are well. You are happy. You are awesome. Alright, guys. Before we continue our lesson in thematic, I hope you will pray by yourself. Let's pray. Our Heavenly Father, thanks to you because you still bless us until today. Now, me and my student will study about this lesson. Please bless us so that our student can understand what do I want to explain about. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright guys, kita akan lanjutkan. We will continue our topic in thematic. Itu di subtema 3. Ya, di subtema 3 kita sudah masuk ke pembelajaran keberapa sekarang ya? Ya, itu dia di pembelajaran kelima di halaman 99 sampai 104. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar banyak hal. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Nah, teacher akan mengajari kamu, kita akan berdiskusi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, itu membuat gambar 3 dimensi. Oke, nanti teacher akan jelaskan apa sih 3 dimensi itu. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang menjelaskan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Apa sih karakter-karakter individu yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Gitu ya. Yang ketiga, itu kita akan belajar tentang menjelaskan tokoh dalam penokohan dalam teks cerita fiksi. Bukan tokoh yang jual baju ya, itu tokoh, bukan tokoh. Alright, we will continue for the first item. Let's talk about gambar 3 dimensi. Nah, teacher, apa sih gambar 3 dimensi itu? Atau apa artinya 3 dimensi itu? Ada yang tahu? Oke, teacher akan jelaskan. 3 dimensi atau biasanya disebut dengan ruang. Ya, itu artinya bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sekali lagi ya, 3 dimensi itu adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kamu bisa tuliskan di notebookmu. Siapa tahu nanti tes akan keluar ini, kamu akan bisa mengerjakannya. Nah, itu 3 dimensi. Nah, kalau gambar 3 dimensi itu apa sih, teacher? Nah, gambar 3 dimensi itu adalah gambar, ingat ya, gambar yang mempunyai panjang, lebar, dan luas. Oke? Is it clear? I hope so. Yang selanjutnya, di gambar 3 dimensi itu mempunyai beberapa bentuk juga loh. Ya kan? Di sini kita akan pelajari, di bukumu juga ada. Ada 3. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Pernah makan sayur kubis yang dari bambu itu? Coba tanya mama, pernah masak nggak ya? Tapi ini bukan yang itu ya. Ini kubistis. Nah, apa itu, teacher? Itu bentuk benda yang menyerupai bangun kubus. Ya, tahu kan bangun kubus kan? Ya, itu seperti meja, kursi, atau lemari yang petak-petak begitu. Nah, itu yang disebut dengan bentuk benda kubistis. Yang kedua, itu bendanya seperti bentuk silinder atau elips. Biasanya disebut bentuk benda silindris. Ya, bentuk bendanya itu silinder atau elips. Itu contohnya kayak gambar gelas, gambar kendi, baru gambar apalagi yang berbentuk silindris. Ya. Nah, yang ketiga itu ada bentuk benda bebas. Nah, teacher, jadi bentuknya gimana itu? Gitu kan? Jangan khawatir, teacher akan jelaskan. Bentuk bebas ini dia tidak memiliki bentuk yang beraturan. Ya, dia tidak memiliki bentuk yang beraturan. Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, baru batu-batuan kali ya, terus pohon-pohonan, daun-daunan, bunga-bungaan, nah yang kayak gitu-gitu. Itu namanya bentuk benda bebas. Jadi ingat ya, bentuk gambar 3 dimensi itu ada 3 bentuk. Yang pertama, bentuk benda kubistis. Contohnya apa? Meja, kursi, lemari, dan yang berbentuk kubus yang lainnya. Pintu juga boleh. Nah, yang kedua, bentuk benda silindris. Apa ya contohnya? Gelas, kendi, botol drink, nah yang seperti itu.
Oke, nah yang ketiga, bentuk benda bebas. Apa ya contohnya teacher ya? Daun-daun, buah, terus sayur-sayuran, pepohonan, banyak lagi ya. Nah, kita akan lanjutkan. Dalam membuat gambar 3 dimensi, kita membutuhkan berbagai bahan. Ya, yang pertama, kita butuh pensil. Nah, di sini pensil yang kita gunakan itu banyak ya. Ternyata banyak loh jenis-jenis pensil yang digunakan dalam pembuatan gambar 3 dimensi dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, contohnya yang pertama, kalau pensilnya itu digunakan untuk mensketsa, membuat sketsa atau garis-garis tipis, itu kita gunakan pensil yang agak keras, jenisnya itu HB ya. Biasanya pernah lihat kan pensil 2B? Nah, itu ada tulisan 2B kan di pensilnya. Nah, ini harus pensil HB, bukan 2B. Kalau 2B itu sudah agak terlalu hitam. Yang selanjutnya itu pensil ya. Kelanjutan dari pensil. Kalau kita mau mengarsir atau membuat garis yang agak tebal, kita menggunakan pensil yang berstruktur lunak ya. Itu seperti 3B, 4B, 5B atau 6B. Itu jenisnya lebih pekat, lebih hitam ya. Nah, selain dari pensil, kita juga menggunakan spidol warna. Ada pena khusus untuk menggambar, namanya drawing pen. Itu juga kita butuhkan. Nah, yang selanjutnya krayon. Ya, kita juga membutuhkan krayon. Kenapa ya teacher membutuhkan krayon? Karena sifatnya padat. Ya, sifatnya padat dan lunak, terus cocok untuk menggambar dan membuat gradasi. Kalau kamu pernah belajar nanti dari teacher art and craft-nya ya, nanti kamu akan diajari tentang how to make gradasi ya. Nah, konte, yang selanjutnya adalah konte. Nah, konte ini adalah mirip pensil tapi lebih lunak, lebih lembek. Lunak itu lembek ya, lebih lunak dan berwarna hitam pekat, lebih pekat daripada pensil. Nah, yang terakhir yang kita butuhkan dalam membuat gambar 3D itu adalah cat. Cat di sini ada boleh cat minyak, bahkan boleh cat tembok. Oke? Yang selanjutnya, setelah kita dari tentang gambar 3D, kita mau belajar tentang karakteristik individu. Nah, setiap individu itu manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, ya. Nah, yang pertama, ada orang yang penyabar sekali, kayak teacher Ganda, yang selalu sabar. Yang kedua, ada orang yang ceria, kayak teacher Ganda juga, selalu ceria, kayak kamu ya. Yang ketiga, ada pemaaf, teacher Ganda juga pemaaf. Teacher Ganda memaafkan apapun yang menjadi kesalahan. Benar kan? Benar lah. Yang selanjutnya, bijaksana. Ada karakter orang yang pendiam, ya. Ada karakter orang yang penyayang, ada juga yang hemat, ada yang setia, ada yang penakut, ada yang rajin, bahkan ada yang jujur. Kayak anak-anak teacher ya di John 1, semuanya jujur-jujur. Bagus. Nah, teacher, apa sih manfaatnya kalau karakteristik individu itu berbeda-beda gitu kan? Ada, manfaatnya ada. Supaya setiap orang itu bisa menghargai, bisa saling toleransi, bisa saling memanfaatkan setiap karakter yang ada. Misalnya, ada orang yang hemat, karakternya hemat ya. Dia bisa jadi contoh dengan temannya. Temannya itu biasanya jadi boros ya. Kayak teacher Ganda misalnya boros. Teman teacher itu namanya ada Suminep. Nah, si Suminep ini orangnya hemat. Teacher temani dia. Dengan karakternya yang hemat, teacher bisa belajar dari dia bahwa teacher juga harus hemat. Nah, itulah manfaat, salah satu manfaat keragaman karakteristik individu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa belajar dari karakteristik orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oke? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih itu penokohan, teacher. Ingat, bukan tokoh, tapi penokohan, tokoh ya. Kita akan belajar tentang penokohan.
Penokohan itu adalah cara penulis untuk menyampaikan suatu karakteristik suatu tokoh ke pembaca. Jadi contohnya begini. Teacher Ganda adalah seorang penulis. Teacher membuat cerita yang ada penokohannya. Artinya, dalam penokohan itu, Teacher Ganda mau setiap pembaca, kita contohkan pembaca itu adalah kamu. Setiap pembaca mengerti, ya, siapa sih pemeran-pemerannya, gitu. Apa yang mereka lakukan, gitu ya. Oke? Nah, dalam penokohan kita juga akan belajar tentang apa-apa saja jenis-jenis penokohan itu. Tokoh-tokoh apa saja sih yang ada di dalam sebuah cerita itu, gitu ya. Nah, yang pertama kita mau belajar tentang protagonis. Ya, protagonis ini apa ya protagonis ya, teacher? Protagonis pernah lihat sinetron? Pernah lah ya. Nah, di sinetron itu kan ada orang-orang yang baik, yang selalu ditindas, atau orang-orang yang kayak pahlawan, superhero, yang kesatria. Nah, itulah yang disebut dengan protagonis. Biasanya protagonis ini dimainkan dengan karakter yang berani, terus yang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, pokoknya yang baik-baik, ya kan? Yang selanjutnya itu ada antagonis. Nah, kalau kamu pernah lihat sinetron, kalau kamu pernah lihat film, ya, orang yang memerankan apa namanya ya, kejahatan, ya, kalau orang-orang dulu bilang bandit India, gitu ya. Nah, orang-orang jahat itu disebut dengan antagonis, pemeran yang memerankan yang berlawanan dengan protagonis, ya, artinya lawan dari si protagonis. Kalau ada yang baik, berarti ada yang jahat. Nah, si antagonis lah itu. Oke? Nah, yang selanjutnya ada yang tritagonis. Tritagonis ini bagaimana lagi, teacher? Nah, tritagonis ini adalah penengah. Ya, penengah, pendamai. Dia yang menengah bebelit. Dia yang dia yang menjadi penengah antara protagonis dengan antagonis. Misalnya nih, protagonis bilang begini. Oke, aku akan mengalah demi kamu. Aku akan menjadi apa yang kamu mau. Aku mengalah. Itu protagonis. Terus antagonisnya gini. Maksud kamu mau mengalah sama aku? Hei, kamu tidak ada gunanya dalam hidupku. Kamu itu bukan siapa-siapa dalam hidupku. Itu antagonis ya. Terus yang tritagonis bilang begini. Sudah, jangan begitu. Kalian ini kan sudah sahabat. Kita sudah dari kelas Matthew loh sama-sama. Kalian jangan berantem. Nah, begitu contohnya. Mengerti? Nah, di dalam penokohan ini kita harus tahu siapa sih yang dia menjadi protagonis, siapa sih yang menjadi antagonis, dan siapa yang menjadi tritagonis. Oke? I hope you can understand. Nah, yang selanjutnya, di dalam sebuah cerita fiksi, salah satunya ada yang disebut dengan fable. Nah, apa sih fable ini, teacher? Kita sudah pernah pelajarin tentang fable di dalam bahasa Inggris kalau nggak salah. Tapi sekarang kita belajar di dalam tematik. What is the fable? Nah, fable itu adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan, ya, yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi dalam cerita itu dia bercerita tentang hewan, ya, dongeng ya. Dia bercerita tentang hewan. Misalnya nih, si gajah yang malang. Berarti di dalam cerita itu kita menceritakan tentang si gajah. Kita berimajinasi, kita berpikir, kita berhayal tentang gajah. Apa yang dilakukan gajah? Apa yang terjadi dengan si gajah? Begitu. Kita bercerita. Tapi dia seakan-akan seperti manusia. Tiba-tiba si gajah itu datang dan berkata, "Hei semut, kamu bisa tolong aku nggak?" Ternyata kan kenyataannya si gajah itu nggak bisa ngomong kan? Ya kan? Nah, seperti itu.
fabel itu seperti itu. Dia menceritakan tentang kehidupan hewan yang berperilaku seperti menyerupai manusia. Oke? Mengerti ya? Nah, sekarang teacher mau kamu melihat yang selanjutnya. Ini dia. Kamu akan mengerjakan halaman di 103. Di 103 itu ada 3 soal. Yang pertama, tentukan tokoh protagonis dan antagonisnya. Ingat ya, protagonis itu adalah orang yang baik dan antagonis itu adalah lawan dari protagonis, berarti yang jahat. Dalam cerita di halaman 102. Yang nomor 2, jelaskan apa pesan moral yang kamu dapatkan dari cerita itu. Yang ketiga, kamu kan sudah baca dari cerita Kelinci Penakut Biang Kehebohan. Nah, setelah kamu baca itu, kamu bikin ringkasannya. Ringkasannya itu nggak usah banyak-banyak, 1 paragraf aja. Oke? Yang selanjutnya, kamu membuat sebuah cerita fabel. Cerita karanganmu sendiri yang hanya 3 paragraf aja. Si gajah yang malang kah, atau si tikus dan si rusa, atau apapun yang ada di dalam imajinasimu, yang ada dalam hayalanmu. Kamu berhayal, kamu boleh berhayal apapun tentang cerita itu. Oke? Setelah itu kamu boleh mengerjakan ayo merangkum dan ayo berlatih. Oke? Kalau kamu menemukan kesulitan, kamu boleh WhatsApp teacher, kamu boleh tanya, tapi menurut teacher sudah menjelaskannya. I hope you can understand what I have told you about our topics today. Thank you for your attention. Good luck, guys. See you.